पालना मत। डोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग रो। त्यार से बगावत करने का हम में हिम्मत किधर है? Brand Manager Adi, welcome to the world of SEFT. We are the best. We are the best. Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Pelaikaran. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. मैंने सोचा कि बस्ती की सोच को बदलने के लिए Sekelompok gangster yang dipimpin seorang pria bernama Kasi merupakan gangster yang sangat ditakuti dan paling disegani di kawasan Tamil Nadu. Ia tak segan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Bahkan setiap orang yang ingin melakukan sesuatu di Tamil Nadu harus izin terlebih dahulu kepada Kasi. Seorang pemuda bernama Arif Fazagan yang biasa dipanggil Arif. Ia meminta izin untuk mendirikan sebuah stasiun radio untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sebuah berita terkini. Setelah mendapatkan izin dari Kasi, Arif langsung mendirikan sebuah stasiun radio dibantu para warga dan diberi nama Kupam FM. Hal tersebut kemudian membuat masyarakat sangat senang karena kini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan update berita terbaru. Meskipun begitu, sang ibu berharap jika anaknya lebih baik mencari pekerjaan yang layak agar punya penghasilan daripada membuang-buang waktu dengan hal yang tidak berguna. Tapi sang ayah justru malah mendukung Arif. Saat itu, ibu Arif sedang menonton televisi. Ia melihat seorang wanita bernama Miru yang meminta keadilan bahwa mereka juga ingin menjadi seperti laki-laki yang selalu berbuat kriminal. Ibu Arif dan semua wanita yang menonton tayangan itu pun sangat kesal dengan perilaku ini yang tak seharusnya. Sehingga mereka pun kemudian mendatangi kediaman Miru dan mengusir Miru dari kontrakannya. Dengan terpaksa Miru pun harus pergi dan ia kemudian memutuskan menumpang di tempat saudaranya untuk sementara waktu. Secara kebetulan Miru dan Ibu Arif berjumpa di sana. Karena ternyata Ibu Arif bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saudara Miru. Dan pada saat itu Miru kemudian mendengar sebuah siaran radio yang menjelek-jelekan perilakunya. Hal itu membuat Miru kesal. Tak berselang lama di tempat itu ada taburan antar gangster, yaitu kelompok Kasi melawan kelompok gangster yang dipimpin oleh individu Das. Arif yang mengetahui hal tersebut, ia tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pergi ke TKP berniat menyiarkan tawuran secara langsung. Kemudian Arif memberi informasi tentang tawuran yang sedang terjadi saat ini. Para ibu-ibu yang mendengar siaran itu dibuat panik karena mereka khawatir dengan keadaan putranya. Saat itu Arif yang melihat temannya terluka parah akibat dari tawuran tersebut, ia pun kemudian segera pergi untuk menyelamatkan nyawa temannya. Akan tetapi tak banyak waktu yang Arif miliki untuk pergi karena gangster yang memburu sahabatnya tiba untuk menghabisinya. Arif yang tidak bisa berkelahi, ia diminta temannya untuk menyelamatkan nyawanya dengan terpaksa. Arif pun kemudian memberanikan diri untuk menghajar gangster tersebut. Arif yang sangat membenci Kasi, ia membahayakan gangster tersebut seolah-olah itu adalah Kasi. Karena sebenarnya Arif ini sangat membenci Kasi. Arif pun kemudian menghajar gangster tersebut dengan membabi buta hingga membuat mereka semua kewalahan. Setelah berhasil mengalahkan semua musuhnya, Arif melihat Kasi yang berhasil menumbangkan Das. Kali ini Kasi memberikan ampun kepada Das. Ia tak akan kemudian membunuh Das, akan tetapi jika Das masih berani menentangnya, maka ia tak segan untuk membunuhnya hingga tewas. Melihat hal tersebut, Arif hanya bisa terdiam karena tak bisa gegabah untuk menghabisi Kasi. Ia sangat benci kepada Kasi karena sikap Kasi yang selalu bersikap seenak jidatnya kepada masyarakat. Ia tak ingin masyarakat terus-terusan ditindas seenaknya oleh Kasi. Arif menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghajar Kasi. Ia akan terus berusaha untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat wilayahnya. Walaupun sulit merubah semua itu, tapi Arif tak akan menyerah. Pada malam hari, Kasi mendapatkan protes dari para penduduk. Mereka tak terima karena gara-gara Kasi anak mereka semua terluka parah. Akan tetapi Kasi justru bingung dengan sikap penduduk, kenapa tiba-tiba lancang bertanya seperti itu. Tak seperti biasanya.
Setelah Kasih tahu penyebab dan dalang semua itu ternyata Arif, Kasih pun segera mendatangi Arif dan melarang keras untuk menggunakan radio itu jika Arif masih sayang dengan nyawanya. अबे तो कौड़ी के नाली के कीड़ों, बाप बोल रहा हूँ सब, भूल गए कि मैं तुम लोगों का गॉडफादर हूँ? काशी की जल्दी मत मरना, इसकी चिता को आग दे. Ibunya yang mengetahui hal tersebut merasa cemas dengan keadaan putranya. Ia juga kemudian menyalahkan suaminya karena terlalu memanjakan Arif dan inilah akibat suaminya selalu mendukung perbuatan Arif. Mendengar hal itu, Arif hanya bisa terdiam. Ia merasa bersalah kepada ibunya. Ia pun kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan saja. Singkat cerita, Arif pun kemudian melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Saat sedang menunggu panggilan, Arif berkenalan dengan pelamar lainnya. Tanpa Arif diketahui, ternyata salah satu dari mereka adalah manajer yang menyamar untuk menilai siapa saja yang pantas untuk bekerja. Setelah mengamati sikap dan sifat para pelamar kerja, akhirnya manajer tersebut menemukan orang yang pantas bekerja di perusahaan miliknya. Dan salah satunya adalah Arif, dan akan ditempatkan di bagian penjual barang. Arif merasa bingung karena tanpa tes apapun ia bisa masuk dengan mudahnya. Arif kemudian mencoba menanyakan kenapa manajer mau menerimanya, tapi manajer tidak memberitahu alasannya. Arif juga tidak terlalu memperdulikan, yang terpenting orang tuanya bisa bahagia. Di hari pertamanya bekerja, Arif sangat bersemangat. Saat itu Arif melihat atasannya yang bernama Stella sedang memarahi para karyawan karena mereka tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Arif yang melihat hal tersebut membuat sangat berambisi untuk menjadi orang sukses. Hari demi hari ia lalui. Ia sangat semangat untuk belajar. Beruntungnya ia memiliki atasan yang sangat baik hati dan mau mengajarinya trik-trik pengusaha mulai dari nol. Hingga pada akhirnya Arif pun mulai mengerti dan memahami dengan baik. Sebagai permulaan agar mendapat banyak konsumen, Arif membagikan produk yang akan ia jadikan usahanya kepada masyarakat di desanya. Ia tak takut rugi karena semua ini telah disiapkan dengan sangat matang. Hingga pada akhirnya, berkat usaha dan kerja kerasnya Arif pun berhasil mendapatkan banyak sekali pelanggan. Seiring perjalanan waktu, kini Arif pun semakin maju. Arif menjadi orang sukses, bahkan sekarang semua kebutuhan keluarga dan pengobatan ayahnya pun ditanggung sendiri oleh Arif. Arif sangat menikmati kehidupannya saat ini. Hingga pada suatu ketika, ia mendapat sebuah info bahwa perusahaan saingannya mengeluarkan sebuah produk baru mengenai iklan susu sapi. Arif pun segera memberitahukan berita tersebut kepada atasannya. Mendengar hal itu, sang CEO perusahaan pun langsung bergegas membuat sebuah iklan. Sementara itu, pesaingnya lagi-lagi ia merasa kecewa karena ia selalu gagal bersaing melawan perusahaan saffron. Dan ternyata, selama ini perusahaan saffron tempat Arif bekerja memiliki seorang mata-mata yang menjadi karyawan di perusahaan New Fedora yang menjadi pesaingnya selama ini. Kini keuangan keluar Arif pun mulai membaik. Semua penghasilan Arif ia serahkan seluruhnya kepada ibunya. Akan tetapi, sang ibu masih saja mengeluh dengan penghasilan Arif. Karena menurut ibu penghasilan Arif masih kurang. Mendengar hal itu membuat Arif kesal dan tidak tahu kenapa ibunya berubah menjadi mata duitan. Meski sudah memiliki pekerjaan, Arif tak lupa dengan niat awalnya, yaitu mendirikan Kupam FM. Yaitu Arif ingin mewujudkan cita-citanya untuk mensejahterakan hidup masyarakat. Ketika Arif tahu jika Kasih sedang pergi keluar, Arif kembali menyiarkan radionya dan memprovokasi para masyarakat agar mereka sadar jika Kasih merupakan seorang gangster bengis yang tak pantas untuk disanjung. Tak hanya itu, Arif juga meminta temannya untuk membagikan koran tentang latar belakang gangster itu. Arif menjelaskan tujuannya selama ini dan semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Ia sangat peduli terhadap masyarakat. Ia sangat ingin memusnahkan perbuatan kriminal yang terjadi selama ini. Ia juga ingin menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di masa depan tanpa adanya kekerasan. Saat itu, Miru dan seluruh masyarakat mendengar siaran Arif. Membuat Miru tersentuh hatinya dengan niat mulia. Dan Arif berkata, jika mereka setuju dengan pernyataan Arif, maka tepat di tengah malam nanti masing-masing rumah harus menghidupkan lampunya. Hal itu Arif lakukan hanya ingin melihat respon dari warga. Apakah mereka setuju dengan pendapatnya? Jika mereka menghidupkan lampu, berarti penduduk setuju dengan pendapatnya untuk memusnahkan Kasih dan menghapus perilaku kriminal yang selama ini menjadi hal yang menakutkan bagi para warga. Malam itu Arif ditemani Miru. Sungguh tak disangka, ternyata malam itu para warga sangat kompak menghidupkan lampu rumah mereka, yang artinya mereka siap mendukung Arif. Hal itu membuat Arif sangat senang dan lebih bersemangat. Esokan harinya,
Arif pun mengajak temannya yang sudah lama menganggur untuk bekerja di perusahaan Saffron. Arif pun membantu mencoba mendaftarkan temannya itu dan mengenalkan kepada manajer Saffron. Mengingat Arif adalah seorang pekerja keras dan baik hati, atasan Arif pun langsung menerima teman Arif untuk bekerja bersamanya. Dan ia akan ditempatkan di posisi pengantaran barang. Hal itu membuat ibu temannya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Arif. Ia juga memberitahu bahwasanya selama ini Miru telah keliling membantu Arif untuk ikut membantu niat mulia Arif. Mendengar itu Arif hanya bisa terdiam. Dia merasa malu dengan ucapannya selama ini karena dia telah salah menilainya. Kemudian Arif mencari info mengenai Miru saat Arif menelpon saudaranya dan bertanya beberapa hal tentang Miru. Saudaranya menjawab jika Miru adalah sosok wanita yang sangat baik hati. Dan ternyata siaran berita yang saat itu memberitakan kontroversi tentang Miru adalah kesalahan dari pihak stasiun televisi untuk mengadu domba. Hal itulah yang kemudian membuat Miru dibenci semua orang. Setelah mengetahui hal itu, Arif yang ingin membalas kebaikan Miru dan untuk meminta maaf kepada Miru. Arif berniat untuk meluruskan kesalahpahamannya selama ini terhadap Miru dengan menampilkan video yang lengkap tentang Miru dan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Setelah video itu diulas, Miru sangat terharu sampai meneteskan air mata bahagia. Dan setelah kejadian itu, hubungan Arif dan Miru mulai membaik dan mereka berdua pun PDKT. Sementara itu, Kasih yang sudah mengetahui semuanya, ia sangat marah kepada Arif. Dan dia tidak terima dengan Arif karena Arif sudah mencuci otak para warga dan semua anak buahnya. Sehingga beberapa anak buahnya berubah total dan mulai pergi meninggalkan Kasih. Sang Arif sedang asik mengobrol dengan temannya. Ia mendapat perintah dari perusahaan agar temannya segera mengantarkan barang. Setelah kejadian itu, teman Arif yang mantan anak buah Kasih kini menjadi buronan dan sedang diburu oleh Kasih. Ia kemudian menelpon Arif dan meminta tolong kepada Arif. Mendengar hal itu, Arif pun bergegas pergi menuju TKP. Sampai di sana, Arif melihat sahabatnya yang sudah tak bernyawa. Arif sangat bersedih atas tewasnya sahabatnya. Secara kebetulan, di malam itu anggota DAS juga memburu Kasih untuk balas dendam. Melihat ada kesempatan, DAS langsung menghajar Kasih dan membuat Kasih tumbang tak berdaya. Ia kemudian mencoba kabur dari DAS. Akan tetapi, Arif tidak akan membiarkan itu terjadi. Arif yang dari awal sangat membenci Kasih. Arif langsung menghajar Kasih yang sedang sekarat. Saat itu Kasih memberitahu bahwasanya dia hanya disuruh untuk menghabisi sahabat Anda oleh manajer perusahaan Saffron, yaitu bos Arif sendiri. Tanpa disadari sebenarnya Arif juga bekerja sebagai pembunuh, akan tetapi hanya beda cara bermainnya saja. Arif bermain dengan cara halus sedangkan Kasih bermain secara kasar dan terang-terangan. Karena ternyata produk yang Arif jual selama ini adalah sebuah racun. Arif yang mendengar hal tersebut seketika menjadi lemas dan linglung seperti tidak percaya apa yang dia lakukan. Emosi yang selama ini Arif pendam ternyata membuatnya buta akan kebenaran. Alasan Kasih membunuh sahabatnya adalah suruhan dari atasan Arif. Karena sahabat Arif mengetahui hal yang sebenarnya. Dan atasannya tak terima kepada sahabat Arif yang mau bekerja sama dengan seorang wanita yang bernama Kasturi untuk menegakkan hukum. Ia tak ingin usaha hancur gara-gara karyawan yang membangkang. Hal itu membuat Arif tak percaya dibuatnya percaya. Kasih menelpon atasannya dan mengabarkan jika ia telah berhasil menjalankan misinya. Setelah mendengar percakapan Kasih dengan atasannya, hal itu membuat Arif kesal seakan-akan tidak percaya apa yang selama ini terjadi. Dan akhirnya Kasih tidak jadi dibunuh oleh Arif. Justru Arif membawa Kasih ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Setelah kejadian itu, Arif dibuat dilema. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia sangat frustasi dengan apa yang sudah dialami. Tak berselang lama, Miru datang menemui Arif. Ia kemudian langsung menceritakan semua yang terjadi sambil memeluk Miru. Miru yang mendengar hal tersebut mencoba menghibur Arif dan membuat Arif kembali bersemangat. Singkat cerita, sebuah masalah lebih serius datang ketika mereka tahu ternyata atasan Arif yang selama ini menyajarinya adalah anak dari CEO New Fodora yang ingin merebut perusahaan tersebut. Di sisi lain, Arif mendatangi wanita yang bernama Kasturi. Kasturi pun sangat sedih atas tewasnya sahabatnya Arif. Dia tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Pada akhirnya, Arif mengetahui fakta yang sebenarnya dan bagaimana kehidupan Kasturi yang menyedihkan akibat kematian anaknya setelah mengonsumsi makanan dan minuman dari buatan Saffron. Ia juga berusaha melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tetapi tak ada tanggapan sama sekali. Para polisi beralasan jika Kasturi tak bisa menuduh tanpa adanya bukti. Sementara itu, Kasturi juga tahu apa alasan sahabatnya diburu oleh CEO perusahaan Saffron. Karena selama ini ia paham dengan apa yang dirasakan Kasturi. Ia juga tahu jika Kasturi mencari bukti sampai merusak dirinya dengan cara mengkonsumsi produk Saffron agar pihak hukum mempercayainya.
Sementara itu, sebuah acara perusahaan Saffron pun digelar dan banyak orang yang menghadiri acara tersebut. Arif yang bertugas sebagai pembawa acara di acara tersebut, Arif tidak menyia-nyiakan momen ini untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Ia kemudian membongkar kejelekan perusahaan tersebut di depan para undangan dan menunjukkan sebuah video dokumenter yang dibuat oleh Kasturi. Tak berselang lama, atasan Arif datang dan menyaksikan video tersebut. Hal itu membuat terkejut. Sementara itu Arif terus berusaha menyadarkan semua karyawan dan tamu undangan yang hadir. Setelah mereka melihat video dan mendengarkan Arif, mereka semua hanya tertunduk merasa sangat prihatin dengan keadaan yang menimpa para korban. Akan tetapi, para pekerja sangat kebingungan bahwasanya jika mereka berhenti dari sana, keluarganya harus makan apa. Arif mengajak para pekerja untuk konsisten dengan pekerjaannya saja, bukan dengan bos. Mereka akan mencoba hal yang baru untuk menjual barang yang terjamin kesehatannya tanpa sepengetahuan manajer. Seluruh karyawan sangat setuju dengan solusi itu. Atasan Arif yang dari tadi menyaksikan hal tersebut, ia terus berakting dan belagak sok lugu. Singkat cerita, Arif bersama atasannya pergi menjenguk Kasturi yang menjadi korban. Di sana, atasan Arif menceritakan secara detail masalah visi misi baru perusahaan mereka. Dan salah satu tujuan yaitu awal bulan kita bisa membuat produk yang lebih baik dan lebih mengutamakan kesehatan untuk para konsumen. Sementara itu, ayah dari atasan Arif meminta agar Arif segera dihabisi agar dia tidak mengacaukan rencananya selama ini. Akan tetapi, ia punya cara lain yaitu mereka bisa memanfaatkan Arif untuk merampas perusahaan lain. Kini, perusahaan Saffron pun mulai menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Kini mereka benar-benar mementingkan konsumen dan melakukan semua ini dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun berhasil sukses mencapai tujuannya. Tak hanya itu, Arif juga memiliki rencana lain, bahkan dia mengundang 5 manajer perusahaan yang telah menjalankan usaha secara licik. Arif mengancam akan membongkar semua kelicikan perusahaan dan Arif juga meminta agar para perusahaan untuk bermain secara sehat. Jika tidak, maka Arif akan menyebarluaskan kejahatan yang mereka lakukan. Mendengar hal tersebut membuat semua manajer ketar-ketir. Terlebih ketika mereka tahu jika karyawannya ada di pihak Arif. Setelah pertemuan itu, Arif berniat untuk kembali ke perusahaannya untuk mengontrol produksi perusahaan yang kini dalam kendalinya. Sementara itu, atasan Arif yang memiliki kesempatan, ia kembali ke dalam untuk menemui para CEO perusahaan itu. Ia memberitahu jika ia tak setuju dengan Arif. Ia juga tak peduli dengan keputusan Arif, karena menurutnya hanyalah omong kosong. Ia juga mengajak para CEO perusahaan untuk menentang Arif. Ia berjanji akan menghancurkan Arif, asalkan mereka mau mendukungnya. Setelah percakapan panjang, para CEO pun setuju dengan keputusan itu. Atasan Arif kemudian membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan Arif. Ia membuat sebuah video yang menunjukkan jika video tentang Kasturi hanyalah bohong belaka. Tak hanya itu, ia juga membuat para pekerja yang awalnya mendukung Arif malah balik menentang Arif dan menganggap Arif sebagai pengkhianat. Mereka menyesal karena telah percaya kepada Arif, mereka juga sudah tak percaya dengan kisah Kasturi. Singkat cerita, para karyawan melakukan demo di depan perusahaan. Mereka menuduh Arif sebagai pengkhianat. Tak hanya itu, ia juga menjadi bulan-bulanan karyawan. Ia dihajar oleh karyawan suruhan atasannya Arif yang tak suka kepadanya. Karyawan itu berkata jika ia hanya diperintahkan untuk menghajar Arif oleh atasannya. Mendengar hal itu membuat Arif sangat kecewa kepada atasannya yang selama ini selalu ia banggakan. Sebagai senior yang baik hati, pada akhirnya atasannya itu mengakui jika sebenarnya ia adalah anak dari CEO New Fedora. Dan tujuannya bekerja di Saffron tidak lain hanya untuk mengambil alih perusahaan Saffron. Tidak berhenti di sana, dia juga membakar hangus gudang penyimpanan produk yang selama ini mereka produksi dan mengakibatkan banyak karyawan yang menjadi korban karena saat itu mereka sedang bekerja di gudang. Dengan sekuat tenaga Arif berusaha untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam gudang tersebut. Atasannya juga mulai berlagak baik, ia pura-pura membantu para karyawan yang menjadi korban. Hal itu ia lakukan tak lain hanya untuk mencari muka. Dan parahnya lagi, atasan Arif itu malah memfitnah bahwa dalang dari terbakarnya semua ini adalah ayahnya CEO perusahaan New Fedora, yang membuat ayahnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ternyata itu sengaja ia lakukan untuk mengakui kehebatan Arif. Ia telah sadar jika selama ini telah salah menilai Arif dan Arif juga telah membuka pikirannya. Ia meminta maaf kepada Arif atas perlakuannya selama ini. Kini, seluruh karyawan pun menganggap Arif adalah seorang pahlawan. Arif sangat terharu kepada atasannya. Lalu Arif pergi menemui Miru yang sedang melakukan sebuah siaran di radio nasional. Di sana, Miru sedang menceritakan perjuangan yang selama ini Arif lakukan. Arif kemudian menjelaskan semuanya karena kerja keras dan perjuangan Arif. Kini para karyawan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka tetap bekerja dengan sesuai tujuan awal mereka. Kini mereka akan bekerja sepenuh hati dan menegakkan kebenaran dengan bersama-sama. Pada akhirnya, Arif pun berhasil mewujudkan niatnya untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan memiliki masa depan yang lebih baik tanpa adanya tindakan kekerasan.
karena Arif telah mendamaikan dua kelompok gangster kasih dengan Das. Kini atasan Arif kemudian mengakui kekalahannya, dan kini Arif pun dapat hidup bahagia bersama Miru. Juga seluruh masyarakat juga dapat hidup damai tanpa takut dengan kekerasan. Dan film pun selesai. Kualitas seseorang bukan dari apa yang dia kenakan, tapi dari apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, dan yang dia kerjakan. Kemudian yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.